Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi cerita tentang sosok seorang guru. Masih ada banyak perbedaan persepsi antara orang yang menganggap bahwa sosok guru itu perlu atau bahkan wajib, sementara di sisi lain ada sebagian orang yang menganggap seorang guru itu tidak perlu. Silahkan mana yang Anda pilih, tapi perkenankan saya untuk berbagi sedikit terkait dengan keberadaan sosok seorang guru. Dan kembali saya akan membuat amsal dari ikan dan lautan. Allah telah menciptakan lautan ini, lautan di muka bumi ini dengan berbagai macam biotanya, baik itu flora maupun fauna. Beribu jenis ikan yang ada di lautan, berjuta-juta ikan yang ada di lautan, yang meskipun setiap hari dikais, dijala, dan diambil oleh para nelayan, ikan-ikan di lautan nyatanya hingga hari ini tidak pernah habis. Ikan di lautan hanya bisa diambil oleh mereka yang memiliki keahlian dan ilmunya. Hanya mereka yang berani mengarungi lautan luas, hanya mereka yang punya sampan dan perahu, hanya mereka yang punya kail dan jala, dan hanya mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana menangkap ikan dan bagaimana mengarungi lautan. Mereka sajalah yang kemudian bisa mendapatkan ikan, kemudian menyajikannya ke meja kita untuk kita makan. Sementara ada orang yang tidak punya alat untuk menangkap ikan, tidak punya ilmu untuk mengarungi lautan, maka sangat bijak kalau orang tersebut kemudian mengambil atau membeli ikan dari nelayan daripada dia pergi ke laut sendiri dengan mengambil resiko yang mungkin tidak akan mendapatkan ikan, boleh jadi dia juga akan celaka karena tidak mengenal lautan dan tidak tahu bagaimana caranya menangkap ikan. Seperti itulah peran seorang guru. Beliau, para ulama, para guru-guru kita diamanahi oleh Allah berupa ilmu pengetahuan, berupa alat-alat, berupa pemahaman yang dengan segala kelebihan yang Allah karuniakan itulah beliau kemudian mengarungi lautan Al-Quran, menyelami lautan hadis untuk kemudian mengambil mutiara-mutiara yang ada dari Al-Quran dan lautan itu untuk kemudian dikemas dan disaji sehingga kita yang awam, sehingga kita yang tidak pandai Al-Quran, yang tidak hafal hadis bisa melaksanakan perintah agama dengan baik dan benar. Seandainya kita yang tidak memiliki kapasitas untuk menyelami Al-Quran atau mendalami hadis kemudian mencari dalil sendiri bagaimana caranya sholat, niscaya
mungkin hingga hari ini pun kita tidak tahu bagaimana caranya sholat, berapa rokaatnya, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana ruku dan sujudnya. Karena di Al-Quran tidak disebutkan secara detail seperti apa prosesi sholat tersebut. Kemudian dengan kedalaman ilmunya, dengan pemahamannya yang luas inilah para ulama-ulama kita mengambil dalil inti dari Al-Quran, kemudian dipadukan dengan hadis, baru kemudian dikemas dengan berbagai ilmu, berbagai dalil yang mereka pahami dari Al-Quran, untuk kemudian disajikan kepada umat sehingga umat bisa melaksanakan perintah dan kewajiban agamanya sebagaimana seperti sekarang. Kalau kemudian kita merasa bisa, kalau kemudian kita bisa merasa mampu dan kita cukup waktu dan kesempatan untuk menyelami Al-Quran sendiri, memahami Al-Quran sendiri, menggali hadis sendiri, mungkin kita tidak perlu berguru kepada ulama atau orang lain. Tapi sekiranya kita menyadari bahwa keterbatasan waktu kita, keterbatasan ilmu kita, keterbatasan wawasan kita, keterbatasan kealiman kita, maka jauh lebih baik kalau kemudian kita mengikut seorang guru yang beliau tentu sudah lebih paham dari kita. Bukan berarti kita mengkultuskan atau kemudian mendewakan sang guru, tapi itulah adab, itulah cara terbaik bagi kita untuk bisa paham perintah dan larangan dari Al-Quran, paham apa yang harus kita lakukan, paham apa yang diwahyukan Allah, paham apa yang disampaikan Rasulullah, dengan kemasan yang sudah digali dan dirapikan oleh para ulama kita, sehingga kita tidak lagi harus menyelam ke dalam lautan Al-Quran yang mungkin kita tidak tahu ilmunya. Sekali lagi, bagi Anda yang memiliki kapasitas untuk mendalami Al-Quran, bersyukurlah. Silakan. Kalau Anda kemudian tidak memerlukan guru, tapi bagi Anda, bagi saya, bagi kita yang sekiranya tidak dikaruniai kapasitas untuk belajar memahami Al-Quran sendiri, maka sebaiknya kita mengikuti bimbingan dari orang-orang yang alim, orang-orang yang faqih, orang-orang yang sudah diamanahi Allah untuk menyampaikan isi kandungan Al-Quran dan hadis kepada kita. Sebagaimana kita menikmati ikan cukup dengan membelinya dari nelayan, tanpa kita harus mengambil resiko untuk tenggelam dan terambang-ambing ombak di lautan. Seperti itu pula kita belajar ilmu agama, kita bisa mendapatkan sari-sari ilmu agama tersebut dari apa yang sudah disajikan oleh guru-guru kita. Sekali lagi, berguru bukan berarti taklid atau mendewakan guru kita. Berguru adalah sebuah wasilah bagi kita untuk belajar agama melalui orang-orang yang sudah mendapatkan kemudahan dan diberikan fasilitas oleh Allah, menjadi wasilah Allah untuk menyampaikan agama dan ajaran baginda Rasul kepada kita semua. Semoga paparan singkat ini bisa memberikan wawasan dan gambaran kepada saya khususnya dan kepada sahabat sejati sekalian. Sekali lagi, berguru atau tidak adalah pilihan Anda, karena sejatinya kita hanya diwajibkan untuk menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, dan tidak mungkin kita bisa menjalankan agama kalau kita tidak
tahu ilmunya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.